70. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Kami hormati saudara pimpinan partai politik, ketua KPUD, ketua Bawaslu, pimpinan organisasi kemasyarakatan, ketua tim penggerak PKK, ketua Dharma Wanita Persatuan, rekan-rekan wartawan, pendengar radio undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pacitan dengan agenda pengambilan keputusan terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pacitan tahun 2023-2043 dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil kerja Komisi 4. Mudah-mudahan kesempatan ini dapat kami pergunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kemaslahatan Kabupaten Pacitan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, tujuan penataan ruang Kabupaten Pacitan didasarkan atas potensi dan permasalahan yang dimiliki Kabupaten Pacitan serta visi yang ingin diwujudkan di wilayah Kabupaten Pacitan pada masa yang akan datang. Kesatuan wilayah terpadu dan berkelanjutan dalam upaya terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategis pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan di wilayah Kabupaten Pacitan. Penataan ruang mewujudkan ruang daerah sebagai pusat ekonomi skala wilayah yang tangguh berbasis pariwisata dan pertanian dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan. Penataan ruang wilayah secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, kemudian tata ruang provinsi dijadikan acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten atau kota. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, isu strategis Kabupaten Pacitan meliputi 1. Peningkatan pengelolaan ekonomi lokal pariwisata. 2. Pengelolaan wilayah berbasis mitigasi bencana gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim. 3. Pemerataan pembangunan wilayah ketimpangan program antara wilayah di Kabupaten Pacitan. 4. Pemanfaatan sumber air secara optimal, efektif dan efisien seperti sumber air baku, sungai, embung, bendungan, dan mata air. 5. Pengendalian kawasan hidup, menjaga ketersediaan air tanah, kekuatan tanah, dan mencegah lahan kritis dan longsor. 6. Pengembangan industri yang memanfaatkan sumber daya lokal, pengolahan makanan, ikan, kayu, dan lain sebagainya. 7. Peningkatan jaringan transportasi dan infrastruktur lainnya, transportasi darat, laut, udara, energi, dan lain sebagainya. 8. Pangan, energi, dan air sebagai kebutuhan strategis masa depan seiring perkembangan waktu. Jumlah penduduk semakin bertambah sehingga membutuhkan energi pangan dan air juga bertambah. Hadirin paripurna yang kami hormati, kemudian kami sampaikan ekonomi skala wilayah. Pacitan dalam PP 26 tahun 2008 berubah dengan PP 13 2007 sebagai pusat
2. Tangguh. Pacitan merupakan kawasan yang rawan bencana sehingga perlu kebijakan spesial yang tangguh dalam menghadapi tantangan fisik alam dan perubahan iklim. 3. Pariwisata dan pertanian. Pariwisata dan pertanian merupakan sektor potensial yang perlu dikembangkan untuk menopang perkembangan wilayah. 4. Pelestarian alam, dan yang terakhir 5. Pemerataan mampu mewujudkan perawatan pembangunan wilayah di Kabupaten Pacitan. Hadirin sidang paripurna yang RT RW ini disusun selama 5 tahun, diawali tahun 2018. Maka dengan keputusan dari Menteri ATR/BPN untuk Kabupaten Pacitan menyelesaikannya dalam jangka waktu 2 bulan. Oleh karena itu, dengan semangat tangguh tadi, maka Komisi 4 dan tim penyusun pemerintah daerah untuk berkutat membahas dan merampungkan dalam agenda kegiatan sebagai berikut. 1. Jumat 3 Maret 2023 dimulai pukul 13 rapat komisi bersama Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Hukum Sekda serta Asisten Administrasi Umum-Sekda Kabupaten Pacitan. Kesepahaman dan kesepakatan tim penyusun Raperda RT/RW bersama Komisi 4 DPRD Kabupaten sebagai berikut. Pasal garing lampiran para konsideran menimbang setelah pembahasan dan kesepakatan diubah menjadi A. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan maksud dalam huruf A perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Pacitan tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pacitan tahun 2023-2043. Pasal 2 setelah pembahasan diubah menjadi ayat 2 poin B. Pasal 3 setelah pembahasan dan kesepakatan diubah menjadi A. Ketentuan umum, B. Tujuan, C. Rencana struktur ruang, D. Rencana pola ruang, E. Kawasan arahan pembangunan ruang wilayah, G. Ketentuan pengendalian ruang wilayah, H. Pelembagaan negara khusus sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat C meliputi A. Bandar udara pengumpan, dan B. Bandar udara khusus. Ayat 2. Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berupa bandar udara pengumpan di Kecamatan Pengkuku. Ayat 3. Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berupa bandar udara khusus militer lapangan udara TNI Pacitan di Kecamatan Pacitan. Pasal 15 ayat 2 huruf A dan B setelah pembahasan dari sepakati A. Infrastruktur pembangkit listrik dan sarana pendukung meliputi 1. Pembangkit listrik tenaga air PLTA meliputi A. Kecamatan Tegalonggo, B. Kecamatan Tulaan. 2. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU Pacitan di Kecamatan Sudimoro. 3. Pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP meliputi Kecamatan Arjosari dan Kecamatan Gubung. 4. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS tersebar di seluruh wilayah daerah. 5. Pembangkit listrik tenaga baru PLTB tersebar di seluruh wilayah daerah. 6. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH tersebar di seluruh wilayah daerah. 7. Pembangkit listrik lainnya meliputi A. Energi bahan bakar nabati, bioetanol dan biodiesel tersebar di seluruh wilayah daerah, dan B. Energi biomass dari listrik, ternak dan sampah tersebar di seluruh wilayah daerah. B. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi 1. Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem meliputi A. Saluran udara tegangan ekstratif atau STEK meliputi 1. Kecamatan Bandar, 2. Kecamatan Nawangan, dan 3. Kecamatan Tegalonggo. Penandatanganan dimulai dari Bupati Pacitan yang terhormat Bapak Indrata
Ketua DPRD Bapak Roni Wayono disilakan. Wakil Ketua Bapak Dr. Andes Eko Setiorani disilakan. Wakil Ketua Bapak Bibi Irawan SEMI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syiril awwali wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن Tuhan yang Maha Kasih, kasihnya yang tidak pernah pilih kasih. Ya Allah ya Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terpilih. Ya Allah, dengan kasih sayang-Nya, karuniakanlah kepada kami, khususnya para pemimpin kami di Kabupaten Pacitan ini, bisa mengemban amanah dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dan segala keputusan yang dihasilkan di dalam tempat paripurna hari ini benar-benar dalam kasih sayang dan bisa bermanfaat kemaslahatan untuk warga masyarakat Pacitan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha melindungi, lindungilah kami masyarakat Pacitan dari berbagai macam bala dan bencana, karena kami sadar bahwa daerah kami memang daerah yang sangat berpotensi terjadinya bencana. Oleh sebab itu, dengan daya perlindungan-Mu kepada kami, ya Allah, benar-benar kami mohon agar Pacitan dan seluruh yang ada di Pacitan atau di bumi Pacitan ini dalam lindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur yang Maha Pengampun, ampunilah kami, ya Allah, atas segala dosa dan khilaf yang mungkin selama ini sudah kami lakukan, dan berilah petunjuk kepada kami, khususnya para pemimpin kami, ya Allah, untuk bisa menjalankan dan mengemban amanah tetap dalam petunjuk dan hidayah. Ya Allah, yang Mujib, yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah semua permohonan dan doa kami. Allahumma yassir wa la tu'asyir. Allahumma yassir wa la tu'asyir. Allahumma yassir wa la tu'asyir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.